Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik aja. Pasien positif COVID-19 terus meningkat. Pemerintah tegaskan akan lakukan pembatasan sosial skala besar. Sebenarnya bagaimana sih prediksi pasien positif COVID-19 di Indonesia di minggu-minggu mendatang? Maksud saya bukan untuk menakuti, melainkan bahwa kita harus mencerna setiap informasi yang kita dapat dan menggunakannya untuk bertindak cepat dan tepat. Menurut perhitungan saya, minggu kelima akan terdapat 2056 pasien positif COVID-19 di seluruh Indonesia. Data ini dimulai sejak tanggal 2 Maret 2020 hingga data terbaru 31 Maret 2020 yang sudah dirilis sore tadi. Dua metode yang akan kita gunakan yaitu Naive Method dan Trend Adjusted Exponential Smoothing. Keduanya merupakan metode yang umum dan mudah untuk dipahami. Naive Method adalah metode yang paling sederhana, menganggap bahwa peramalan periode berikutnya sama dengan nilai aktual periode sebelumnya. Dengan demikian, data aktual periode waktu yang baru saja berlalu merupakan alat peramalan yang terbaik untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang. Bagaimana data yang ditunjukkan oleh Naive Method? Tanggal 30 Maret terprediksi 1415 pasien positif dan nyatanya 1414 pasien positif sesuai dengan rilis yang dikeluarkan oleh tim gugus tugas COVID-19. Wow, errornya hanya 1 orang saja. Tanggal 31 Maret teramalkan bertambah menjadi 1543 dan nyatanya sore tadi diumumkan total sebanyak 1528 dengan error sekitar 15. Dan besok akan diramalkan 1642 pasien positif COVID-19 dengan square error lebih kurang 19. Kemudian bagaimana dengan metode Trend Adjusted Exponential Smoothing? Metode ini adalah suatu metode peramalan rata-rata bergerak yang memberikan bobot secara eksponensial atau bertingkat kepada data-data terbarunya, sehingga data-data terbaru tersebut akan mendapat bobot yang lebih besar. Tanggal 30 Maret terprediksi 1354 pasien positif dan dinyatakan 1414 pasien positif. Tanggal 31 Maret teramalkan bertambah menjadi 1459 dan nyatanya 1528. Dan besok diramalkan 1609. Hingga tanggal 18 Mei 2020 yang dinyatakan sebagai puncak wabah ini di Indonesia, menurut perhitungan saya terdapat 7.493 korban positif dengan menggunakan Naive Method atau 7.482 korban positif dengan metode Trend Adjusted Exponential Smoothing. Semua ini hanya data statistika yang mudah dihitung karena faktor pertambahannya hanya dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah melakukan pengecekan. Ketika grafiknya curam naik, artinya terjadi penambahan korban, di mana hal itu dapat dipengaruhi oleh penambahan alat tes ataupun penambahan jumlah pasien yang dites. Yang saya mau ingatkan, tolong bantu pemerintah. Kalian jangan stres ketika media atau buzzer lebay dengan hitungan, lebay dengan prediksi ekonomi, prediksi sosial, prediksi kesehatan. Yang penting jaga jarak, jangan mudik, di rumah aja, ikutin imbauan pemerintah. Ingat, tidak ada negara yang siap dengan wabah ini. Menghitung pasien positif COVID-19 bukanlah akhir dari perjuangan kita. Banyak ahli yang sudah menuliskan pandangannya, misalnya Profesor Dr. Dedi Rosadi, guru besar bidang statistika di UGM, dan tim yang memprediksi dengan intervensi pemerintah total penderita coronavirus positif maksimum di sekitar 6.200 di akhir pandemi pada akhir Mei 2020. Atau ada lagi media yang melakukan clickbait seperti YouTuber pemula seperti saya saja ya. Beberapa media tuliskan ini sebagai headline, 2,5 juta orang di Indonesia berpotensi terjangkit COVID-19. Tanpa ada rasa tanggung jawab atas dasar keilmuan dan penelitian tersebut, yang merupakan draft yang disusun oleh tim Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, angka 2,5 juta itu prediksi tanpa intervensi. Padahal sejak 2 minggu yang lalu pemerintah sudah melakukan intervensi dan masyarakat Indonesia juga sudah berusaha. Walau masih ada saja yang nakal. Akhir kata, jangan bandingkan hitungan saya dengan profesor dan peneliti-peneliti hebat ini. Saya hanya rakyat biasa yang gatal dengan media dan pemberitaan yang cenderung membuat rakyat takut. Belajar kita bisa bersama. Indonesia sanggup, Indonesia kuat. Wajar saja Dr. Tirta marah-marah sama buzzer. Ya, salam dari India. Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat dan wabah ini segera berakhir. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan